Manurung NPM 1942030. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil jawaban saya UTS Akuntansi Bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan nomor 2. Di soal nomor 2 yaitu mengenai accounting based costing. Pertanyaan pertama, compute the overhead cost per unit for each product using a plain weight rate based on machine hour. Jadi kita itu disuruh menghitung overhead cost per unitnya menggunakan plain weight rate based di machine hour. Yang A, kita mencari nilai dari plain weight rate. Itu rumusnya total overhead cost per total machine hour. Di soal kita sudah mengetahui total overhead cost-nya yaitu 1.080.000 dan total mesin hour-nya itu diambil dari model X ditambah model Y yaitu 20.000 ditambah 200.000, hasilnya 220.000. Kemudian dibagi mendapatkan hasilnya 4,9 per mesin hour. Dan saat ini kita akan mencari nilai dari overhead cost-nya. Kita menggunakan prime cost, itu didapat dari soal. Prime cost-nya itu yang model X 200.000 dan model Y itu 1.500.000. Kita menggunakan dua model A dan model B. Dan kita memasukkan nilainya dari 4,9 yang mesin hour ini dikali 20.000. 20.000 ini dapat dari mesin hour-nya model A dan model B-nya 20.000 dan 200.000. Dapat hasilnya 98.000 dan 980.000. Kemudian total dari 200 tambah 98.000 yaitu 298.000 dan model B itu 1.500 ditambah 980.000 hasilnya yaitu 2.480.000. Kemudian hasil dari total cost kedua model ini itu dibagi dengan unit produce-nya. Unit produce-nya dapat kita lihat di soal yaitu model X-nya 25.000 dan model Y-nya itu 200.000. Kemudian dibagi dengan masing-masing model dan 298.000 dibagi 25.000 itu hasilnya cost per unitnya itu 11,92. Sedangkan yang di model B-nya 2.480.000 dibagi dengan unit produksinya 200.000 hasilnya yaitu 12,4. Kemudian kita mencari overhead cost per unit. Itu nilainya itu terdapat dari nilai overhead cost yang tadi kita cari yang 4,9 kali 20.000 itu kan 98.000 dibagi dengan 25.000 itu unit produksinya. Terus yang kedua 980.000 ini dari yang overhead cost yang model B-nya dibagi dengan unit produce yang model B-nya. Jadi hasilnya 3,92 dan 4,9. Pertanyaan yang B yaitu compute the overhead cost per unit for each product using activity based costing. Jadi nilai dari overhead cost ini, setup cost, inspection, machining, maintenance ini kita harus mencari nilai dari cost activity, driver quantity, dan activity rate-nya. Pertama, untuk mencari driver quantity-nya itu diambil dari soal yang model X dan model Y. Terus hasil dari activity rate itu cost activity dibagi driver quantity. Terus kita akan mencari nilainya yaitu sama seperti soal nomor A. Kita harus mencari nilai overhead cost-nya tapi menggunakan aktivitas-aktivitas yang ada di atas ini yang ada 4 ini. Sudah dapat nilainya. Kemudian hasilnya itu total overhead-nya itu dijumlahin semua dari aktivitas-aktivitas tersebut totalnya 450.000 dan 2.387.300 itu dibagi dengan unit produce-nya 25.000 dan 200.000. Jadi sudah dapat cost per unitnya. Terus kemudian hasil dari ini dibagi dengan 25.000 dan dibagi dengan 200.000 dan dapat overhead cost per unitnya yaitu 10,02 dan 4,43. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4 yaitu standard costing. Di soal ini saya hanya bisa menjawab satu soal dikarenakan waktunya tidak cukup. Jadi saya menjawab sesuai kemampuan saya. Soalnya compute the following variance. Yang pertama direct material price and usage variance. Rumusnya yaitu kita harus mencari nilai MPV-nya. Nilai MPV itu rumusnya AP dikurang SP dikali AQ. Nilai AP itu didapat dari direct material yang 504.000 dibagi dengan 72.000 itu hasilnya 7. Dan SP-nya itu dapat dari nilai direct material yang $5 ini. Kemudian dikali dengan AQ. Nilai AQ dapat dari yang direct material 72.000 ini. Kemudian ditotalin hasilnya 144.000. Terus yang mencari MUV itu
rumusnya AQ dikurang SQ dikali SP. Dan nilai AQ ini saya salah memasukkan nilainya. Seharusnya 72.000 tapi saya memasukkannya 504.000. Jadi saya salah. Dan untuk mencari SQ itu 13.000 dikali 6. 13.000 nya itu yaitu production unitnya 13.000, terus 6 nya itu dari direct material yang 6 itu terus dikali dengan 13.000. Jadi hasilnya 78.000 itu nilai SQ dan SP nya itu 5. Soal nomor 3 yaitu cost behavior. Pertanyaan yang A, which months represented the high point and the low point? Itu jawabannya high point itu Mei dan low point itu April. Dapat kita lihat sendiri nilainya bahwa Mei itu yang paling tinggi dan April itu yang paling rendah, dilihat dari installing computer dan total costnya. Kemudian soal nomor B, using the high-low method, compute the variable rate for installing computer, compute the fixed cost per month. Rumusnya yaitu variable cost per unit. Kita harus mencari dulu nilainya. Itu rumusnya total cost highest activity units dikurang total cost for lowest activity units dibagi highest level activity units dikurang lowest level activity units. Jadi di soal kita lihat 4.350 itu total cost di bulan Mei karena dia tertinggi dikurang dengan 1.250 itu total cost di bulan April yang terendah. Kemudian 350 nya itu diambil dari installing computer di bulan Mei dan di bulan Juli 95. Terus cari hasilnya kemudian mendapat 12,15. Terus hasilnya yang 4.350 ini kita pakai nilai yang paling tinggi sama dengan F tambah V. Terus nilai V ini 12,15 yang kita cari variable cost per unit tadi dikali dengan 350 itu nilai dari installing cost bulan Mei. Dia dapat hasilnya, jadi kita mencari nilai F-nya yaitu $97,5. Terus soal yang nomor C, using your answer to requirement number 2, write the cost formula for installing service. Jadi kita disuruh mencari formula dari jawaban ini. Itu rumusnya T sama dengan F tambah V. Hasilnya F-nya kan tadi kita sudah cari, hasilnya 97,5 ditambah V-nya itu yang hasil dari variable cost per unitnya 12,15 dikali dengan F. Saya akan menjelaskan nomor 1 yaitu manufacturing financial statement. Di soal ini kita disuruh mencari nilai dari COGM, COGS, dan income statement-nya dari data-data yang telah diberikan di soal. Yang pertama, kita harus mencari dari direct material, nilai dari direct material yaitu direct material beginning tambah purchase material dikurang direct material ending, sudah dapat hasilnya ditambah supplies expense dan ditambah lagi dengan nilai-nilai dari direct labor, kemudian sudah dapat hasilnya ditambah dengan work in process beginning dikurang dengan work in process ending, itu adalah nilai dari COGM. Kemudian nilai dari COGM ini tadi sudah kita cari ditambah dengan beginning finished good dan dikurang dari ending finished good, itu hasilnya yaitu COGS. Dan untuk nilai dari income statement-nya saya tidak sempat mencarinya. Dan soal nomor 5 saya tidak sempat mengerjakannya dikarenakan waktunya tidak cukup. Oke, sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata.